Halo, makan bergizi gratis. Program sosial yang sangat baik, tetapi ironi. Apa ironinya? Ya, kita tidak akan membahas ironi soal manajemennya, ironi soal potensi korupsinya, atau bagi-bagi kue dalam tanda kutip ini. Lebih tepatnya kita akan membahas ironi gizinya, ironi nutrisinya, kebijakan pemerintahnya. Kita bahas. Kita dimulai dari kata ironi dulu ya, secara etimologi. Ironi itu berasal dari kata Yunani eironia, yang artinya itu adalah kepura-puraan atau pura-pura menutupi kenyataan, dalam hal menutupi kenyataan. Itu secara etimologinya. Jadi ironi secara etimologi dalam bahasa Yunani itu adalah pura-pura. Tetapi dalam bahasa Indonesia, ironi itu adalah sebuah perbandingan yang bertolak belakang. Lalu dalam perspektif bahasa Indonesia, ironi menjadi sebuah majas. Majas ironi adalah majas perbandingan yang menutupi kenyataan. Contoh majas ironi dalam bahasa Indonesia, misalnya bajumu cantik sekali, sampai-sampai seperti ada AC alami. Lalu yang umum lagi, contoh lainnya adalah rumah kamu rapi sekali seperti kapal pecah. Kita bahas MBG-nya. Tujuannya sangat baik ya. Ini adalah program pemerintah, program sosial yang dijalankan oleh pemerintah untuk mencapai gizi seimbang terbaik untuk generasi penerus atau anak-anak yang dicanangkan ke sekolah-sekolah. Karena memang awalnya banyak anak-anak itu kekurangan gizi gitu. Lalu dicanangkanlah program ini. Tetapi menjadi persoalan juga, apakah ini murni program sosial atau jadi program bisnis. Kita lihat tujuannya memang program sosial, tapi praktiknya adalah program bisnis. Ditawarkan ke yayasan, ke orang dengan membentuk yayasan dengan sekian uangnya dan keuntungan sekian. Wah, itu banyak sekali memang potensi praktik bisnisnya. Padahal tujuannya adalah, atau hakikat itu adalah program sosial. Di sisi lain juga banyak sekali memang masalah-masalah yang muncul di dalam menjalankan program MBG, dalam hal tata pelaksanaannya, dalam hal potensi korupsinya, dalam hal ya kandungan nutrisinya itu juga belum terbaik untuk disalurkan. Juga dalam hal sosial kulturnya, bagaimana yang diberikan kepada anak-anak sekolah itu malah pangan-pangan yang bukan aslinya. Misalnya diberi burger, itu kan gandum ya. Jadi kita terbiasa dengan nasi, karbohidrat dalam nasi, lalu kita olah menjadi hidangan sajian makan dalam piring nasi dengan lauk pauknya. Itu yang dari turun temurun, itu yang kita konsumsi. Tetapi melalui MBG sedikit diubah ya, jadinya anak-anak makan siangnya menunya malah burger. Masalah lainnya adalah angka serapan. Dari 71 triliun anggaran
baru sekitar 13 triliun serapan. Artinya ini ada problem juga mengenai angka serapannya. Padahal memang salah satu tujuan dari menjalankan program MBG ini adalah menciptakan lapangan kerja, artinya distribusi uang atau ekonomi, perputaran ekonomi itu diprediksi akan lebih baik, sedikit lebih baik begitu. Ya seperti di desa-desa, artinya di tempat luas di berbagai daerah itu memunculkan lapangan bekerja dan banyak yang memang menerima manfaat dari keterbukaan lapangan pekerjaan tersebut, sehingga ada pemasukan dan pemasukannya itu akan menghidupi keluarganya, keluarga para pekerjanya. Masalah lainnya adalah mengenai kompetensi pemimpinnya ya. Ya seperti yang kita tahu sudah dibuka dalam publik, di mana-mana sudah dibicarakan bahwa MBG ini atau badan yang dikelola oleh BGN, Badan Gizi Nasional, itu dipimpin oleh ahli serangga gitu. Artinya kompetensinya cukup, ya kita pertanyakan lah gitu. Harusnya kan ya seorang ahli gizi atau paling tidak yang sedikit terkait dengan itu, misalnya kesehatan kek atau ahli kesehatan kek atau ahli apa yang terkait dengan hal itu, bidangnya ini ahli serangga. Makanya cukup aneh ya ketika seorang Mahfud MD mengeluhkan katanya keponakannya itu keracunan, lalu kepala BGN-nya langsung merespon dengan meminta maaf. Padahal sebelumnya banyak sekali anak-anak yang keracunan, misalnya di Jawa Barat angkanya cukup tinggi, tetapi kepala BGN-nya tidak langsung responsif untuk itu. Nah, selanjutnya adalah natrium benzoat atau sodium benzoat, jenis pengawet makanan berbahaya yang sering ditemukan dalam berbagai produk makanan dan minuman olahan. Sodium benzoat diduga juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker, terutama kalau ditambahkan dengan vitamin C. Keempat, natrium nitrat. Jadi pengawet makanan ini sering ditemukan dalam daging olahan seperti sosis bungkusan, dendeng, daging asap, dan daging ham. Tujuannya adalah untuk mempertahankan umur simpan dan juga memberikan rasa serta warna merah jambu pada olahan daging. Nah, beberapa resiko masalah kesehatan kalau mengonsumsi natrium nitrat berlebih adalah kanker, jantung, dan juga diabetes. Dan yang terakhir adalah pengawet TBHQ atau tertiary butylhydroquinone yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan produk dan juga mencegah bau tengik. Jadi salah satu jenis pengawet makanan berbahaya ini biasanya digunakan pada minyak nabati, biskuit, mie, makanan beku, atau makanan cepat saji. Nah, TBHQ ini bisa mengganggu kesehatan hati khususnya dan saraf, serta meningkatkan risiko terjadinya tumor. Selain itu juga bisa memengaruhi perilaku manusia menjadi hiperaktif dan tidak bisa fokus pada suatu hal atau ADHD. Nah, di tengah program MBG itu, realitanya, faktanya di lapangan masih banyak makanan-makanan ringan, jajan-jajan, snack yang ditargetkan oleh produsen untuk anak-anak yang mengandung zat-zat pengawet. Jadi bahan pengawet ini merupakan salah satu bahan tambahan pangan ya yang berada pada peraturan BP POM nomor 11 tahun 2019. Jadi di sana itu ada 11 jenis bahan tambahan pangan. Nah, salah satunya adalah si bahan pengawet ini. Dimana kalau bahan pengawet itu secara definisi merupakan zat tambahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memperpanjang masa simpan biasanya. Mereka bekerjanya itu untuk menghambat ya pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kan yang bikin rusak itu mikroorganisme ya, pertumbuhan bakteri gitu ya, jamur, kemudian ragi yang bisa itu menyebabkan makanannya itu cepat rusak.
Nah, selain itu juga biasanya pengawet membantu menjaganya warnanya itu, teksturnya dan rasanya makanan itu dia tetap bagus dan juga tahan lama gitu. Namanya juga pengawet. Kita sebut saja misalnya yang paling umum ya nitrat, nitrit, asam benzoat, lalu asam sorbat, lalu sulfit. Banyak sekali zat-zat kimia yang terkandung di dalam makanan-makanan yang dijual bebas di katakanlah supermarket, minimarket, bahkan warung-warung terkecil di dekat rumah. Kita memang udah ada yang namanya BPOM untuk mengawasin kandungan-kandungan pengawet lalu zat-zat kimia lainnya di dalam setiap makanan yang beredar di masyarakat. Masalahnya masih banyak yang beredar, masih banyak makanan, snack, jajanan yang beredar yang mengandung zat-zat pengawet. Dan ini artinya apakah BPOM benar-benar melaksanakan secara ketat atau bahkan melakukan pelarangan sama sekali peredaran makanan-makanan ringan atau jajan-jajan anak-anak. Saya ambil contoh misalnya ini, saya punya contoh, kita ambil ya ada beberapa makanan yang biasa ada di warung-warung atau di tempat anak-anak jajan atau di sekolah, bahkan di sekolah ya, di sekolah yang biasa anak-anak membelanjakan uang jajannya. Nah, ini oke, ada pertama cireng Cianjur, yang kedua Garuda Rosta, dan ketiga itu ada Pilus, yang biru ini Pilus. Nah, saya ambil ini secara random, bukan maksud untuk menjatuhkan. Jadi disclaimer dulu bahwa saya mengambil sampel ini secara random, bukan maksud untuk menjatuhkan. Dan saya hanya menyampaikan fakta yang ada di dalam makanan kandungan ini. Contoh, misalnya Garuda Rosta. Garuda Rosta itu di dalam ingredientnya atau komposisinya mengandung pengawet rasa mononatrium glutamat, lalu ada dinatrium ribonukleotida ya. Ini juga jenis pengawet yang jenisnya adalah natrium ya, dinatrium E. Lalu di sini juga dijelasin mengandung alergen. Jadi mengandung bahan-bahan yang memungkinkan konsumennya bisa muncul alergi atau kambuhnya alergi. Jadi tidak disarankan memang bagi konsumen yang ada alerginya untuk makan Garuda Rosta. Nah, mononatrium glutamat ini kan adalah jenis MSG. Jadi kandungannya saya nggak tahu pasti, di sini nggak tahu pasti berapa gram. Jadi kalau saya sebagai orang awam, apalagi anak-anak, saya tinggal jajan, saya beli, ada uang, beli, dimakan. Kan begitu. Jadi, tidak ada pemahaman mengenai itu. Lalu di kacang pilus itu ada penguat rasa mononatrium glutamat, lalu ada ya penguat rasa ya mononatrium glutamat, lalu ada pemanis buatan aspartam ya. Jadi di sini ada juga pemanis buatan aspartam. Dan di sini di bawah ingredient atau di bawah komposisinya itu tertulis mengandung pewarna pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui karena mengandung fenilalatin. Ini juga sudah ada tertera
pelarangan. Nah, lalu di sini di Cireng Cianjur ya. Ini tidak ada persentase, malah juga tidak ada informasi nilai gizinya, yang ada hanya komposisi atau ingredient. Jadi hanya komposisi dan ingredient. Di sini tertera hanya MSG, kita nggak tahu MSG-nya jenisnya apa. Juga ada gula, garam, dan sodium siklamat ya. Sodium siklamat ini juga pengawet. Nah, ini tidak ada persentasenya sama sekali, juga tidak ada apa-apanya. Hanya ya itu tadi, hanya tulisan komposisi. Saya bacakan ya dengan lengkap. Komposisi: tepung tapioka, minyak nabati, sodium siklamat, garam, gula, MSG, bawang merah, bawang putih, dan seasoning. Lalu di bawahnya ingredient atau komposisi dalam bahasa Inggris. Sudah itu aja, nggak ada yang lain. Dan ini juga mengandung, dan ini kan rasanya sangat terasa MSG-nya ya, sangat terasa. Ini juga sangat terasa. Jadi banyak sekali jajanan-jajanan yang setiap hari yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi kan begini, masalahnya lagi, tulisan-tulisan ini berada di belakang dengan huruf-huruf yang kecil. Masyarakat kita itu sudah minim literasi, malas membaca, dibuat lagi tulisan-tulisan ingredient atau komposisinya itu berada di belakang dengan huruf yang kecil. Ditambah lagi anak-anak yang tidak aware dengan itu, ya sudah. Apalagi anak-anak punya uang, katakanlah dia diberi oleh orang tuanya 5.000 dan dia jajan, dia habiskan uangnya 5.000. Kalau katakanlah ini katakanlah ini 1.000, ini 1.000, ini udah 3.000. Artinya anak-anak dalam konsumsi ini sudah 3.000. Ditambah lagi nanti belum jajan 2.000-nya lagi apa gitu misalnya. Artinya sudah kandungan pengawetnya sudah berapa yang dia konsumsi. Dengan uang 5.000. Dengan uang 5.000, pengawet yang masuk di dalam tubuh anak itu sudah berapa kandungannya, kita nggak tahu. Apalagi banyak sekali di sini tidak dijelaskan komposisinya itu berapa persen atau berapa miligram pengawet yang terkandung di dalamnya. Setiap kemasan itu akan terakumulasikan terus. Setiap hari anak-anak mengkonsumsi pengawet tersebut yang ada di dalam jajan. Hari ini 5.000, sudah berapa miligram masuk pengawet ke dalam tubuhnya, besok lagi masuk lagi ke dalam tubuhnya, besok lagi, dan setiap hari. Kasus gagal ginjal pada anak di Jakarta meningkat beberapa tahun terakhir. Ketua Yayasan Ginjal Anak Indonesia, Agustia Sumaryati, mengatakan dari total 60 anak penderita gagal ginjal yang ditangani pihaknya, tercatat 20 anak berasal dari DKI Jakarta. Agustia mengatakan mayoritas dari anak-anak tersebut kini menjalani cuci darah secara rutin 2 kali seminggu, termasuk anak-anak di usia sekolah dasar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra. Rekan Elga, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Kasus gagal ginjal di wilayah DKI Jakarta memang mengalami peningkatan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya hal itu berdasarkan data yang dirilis oleh Yayasan Ginjal Anak Indonesia, di mana dari 60 anak penderita gagal ginjal akut yang ditangani pihaknya dari seluruh Indonesia, di mana 20 diantaranya merupakan warga DKI Jakarta. Menurut data dari Yayasan Ginjal Anak Indonesia, selain peningkatan drastis dalam beberapa tahun terakhir, juga adanya perubahan penyebab begitu dari anak-anak ini mengalami gagal ginjal, di mana jika mengacu dalam beberapa atau puluhan tahun terakhir, biasanya anak-anak yang menderita gagal ginjal ini karena adanya kelainan genetik begitu dari lahir. Namun dalam beberapa tahun terakhir, menurut data dari Yayasan Ginjal, penyebab anak-anak menderita gagal ginjal akut ini karena pola hidup yang tidak sehat yang dilakukannya, di mana mayoritasnya karena mereka mengkonsumsi begitu minuman manis kemasan secara berlebihan. Hal itu sebagaimana penuturan dari para orang tua ini. Bayangkan anak-anak sudah mengkonsumsi itu dan menjadi potensi, apalagi seorang anak tanpa zat
kimiawi juga sudah ada potensi penyakit dari orang tuanya, dan kemudian diberi asupan yang seperti itu sudah makin besar lah potensi. Misalnya seorang anak sudah ada potensi jantung, penyakit jantung dari orang tuanya atau keturunan, lalu mengonsumsi zat-zat kimia yang ada di makanan yang bisa memunculkan potensi katakanlah hipertensi yang kemudian nanti menjadi komplikasi dan berdampak pada jantungnya. Sekarang penyakit-penyakit yang dulunya mengancam orang dewasa atau usia katakanlah usia matang 40 ke atas, 50 ke atas. Sekarang penyakit-penyakit itu sudah mengancam anak-anak atau usia muda atau usia remaja. Nah, di Finlandia salah satu negara pencetus makanan bernutrisi gratis bagi anak-anaknya, itu banyak sekali melarang zat-zat kimia yang beredar. Artinya pengawasan peredaran makanan itu sangat ketat. Ini boleh dalam batas tertentu, ini boleh dalam batas tertentu, ini tidak boleh, dilarang. Begitu. Kalau boleh ya boleh, dan diedukasi bahwa makanan terbaik itu adalah makanan-makanan alami yang terbaik bagi kesehatan tubuh sehingga menjalankan nutrisi dengan cukup baik. Apakah ada batasannya, Dr. Fiastudi, memakan makanan yang berpengawet ini? Ya, jadi kalau kita lihat efek dari kandungan nitrat dan nitrit yang ada di dalam makanan, itu akan menyebabkan kumulatif dari terbentuknya senyawa N-nitrosol. Jadi makin banyak nih senyawa N-nitrosolnya yang masuk ke dalam pencernaan kita, yang akan merusak lapisan dari sel-sel usus sehingga risiko penyakit kanker itu meningkat. Nah, disinilah saya ingin mengatakan bahwa ironinya MBG, ironinya makan bergizi gratis yang dicanangkan atau dijalankan oleh pemerintah, tetapi di sisi lain peredaran, pengetatan, pelarangan makanan-makanan ringan itu tampak seperti tidak terlihat sama sekali gitu melalui BPOM atau badan pengawas lainnya. Ya, industri makanan ringan itu terus tumbuh dengan banyak macam-macamnya, yang di dalamnya itu banyak sekali pengawet-pengawet, penguat rasa, gula, garam yang kita tidak tahu kadarnya di dalamnya itu seberapa. Seperti yang tadi salah satunya tadi saya contohkan, itu tidak tahu berapa persen di dalamnya kandungan gula dan garamnya. Nah, ini harus menjadi perhatian serius kalau memang mau menjaga nutrisi, menjaga gizi anak bayi yang terbaik bagi anak negeri ini. Ya, kasih makan, lalu juga dilarang zat-zat kimia yang tidak baik bagi tubuh atau berpotensi menciptakan penyakit. Gitu. Jadi analoginya seperti apa ya? Memelihara bebek, katakanlah memelihara bebek atau ayam, enggak kita beri dia vitamin, kita beri dia makanan-makanan sehat, dan peliharaan itu kita berada di belakang rumah, tetapi kita tidak lihat sekitarnya, di sekitar rumah kita itu banyak plastik, katakanlah potongan-potongan plastik yang itu juga dimakan oleh bebek, oleh ayam, plak. Nah, ya percuma kita memberikan vitamin, kita memberikan gizi ke bebek itu, tetapi makanan-makanan, tapi benda-benda yang berbahaya bagi bebek atau ayam tadi itu kita tidak singkirkan, begitu. Ya percuma. Kesimpulannya adalah saya tidak masuk pada pelarangan MBG atau tutup MBG begitu. Itu adalah program yang cukup baik begitu. Ya, jalankan program MBG dengan baik, dengan mengatasi berbagai masalahnya, juga landasan hukumnya juga tentunya. Tetapi
di sisi lain pemerintah juga harus tegas melarang peredaran makanan-makanan berbahaya, makanan-makanan ringan jajan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Harusnya dua hal ini berjalan dengan baik dan generasi kita akan mencapai generasi yang gizinya juga nantinya akan terpenuhi dengan baik.